Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Cointelegraph. Ini ada sebuah laporan bahwa BlackRock itu meluncurkan Ethereum ETF di Brasil, dan ini adalah sebuah langkah strategis dalam ekosistem kripto, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa BlackRock ini adalah salah satu manajer aset terbesar di dunia, terus memperluas jangkauannya dalam industri cryptocurrency dengan meluncurkan produk baru yang menarik perhatian. Pada tanggal 28 Agustus 2024, perusahaan ini mengumumkan peluncuran iShare Ethereum Trust atau ETA di bursa saham Brazil B3, teman-teman. Jadi peluncuran ini tidak hanya menandai langkah penting bagi BlackRock, tetapi juga mencerminkan meningkatnya minat terhadap aset digital di pasar Brazil. Dan dalam video ini kita akan membahas detail peluncuran ini, dampaknya terhadap pasar kripto, dan bagaimana Brasil menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem kripto global, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu ETF, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang ETF, Ethereum ETF adalah sebuah produk investasi yang memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure terhadap Ethereum, salah satu cryptocurrency paling terkenal setelah Bitcoin. Jadi produk ini akan memungkinkan investor untuk memperdagangkan saham yang merepresentasikan nilai dari Ethereum tanpa harus langsung membeli dan menyimpan cryptocurrency tersebut. Jadi BlackRock meluncurkan Ethereum ETF melalui mekanisme depository receipt yang memungkinkan investor di Brasil untuk berinvestasi dalam aset digital dengan cara yang lebih mudah dan aman, teman-teman. Kemudian dengan peluncuran di Brasil ini, apa yang perlu diketahui, teman-teman? Jadi bursa saham Brasil yang bernama B3, kita lihat di sini, ini adalah Brazil Stock Exchange. Ini menjadi lokasi peluncuran iShare Ethereum Trust atau ETA dengan ticker ETA39, teman-teman. Jadi ini logonya seperti ini. Jadi investor retail dan institusi di Brasil kini memiliki akses untuk memperdagangkan produk ini, menandakan bahwa BlackRock berkomitmen untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan produk kripto. Jadi melalui produk ini, BlackRock memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan Ethereum, teman-teman. Jadi untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan Ethereum tanpa harus melalui proses yang rumit. Kemudian salah satu aspek paling menarik dari peluncuran ini adalah struktur biaya yang kompetitif, teman-teman. Jadi biaya manajemen itu ditetapkan sebesar 0,25% per tahun, sejalan dengan biaya yang dikenakan di pasar Amerika Serikat. Namun untuk tahun pertama perdagangan atau hingga ETF mencapai 2,5 miliar US dollar dalam aset, biaya ini akan dipotong menjadi 0,12%, teman-teman. Jadi penawaran biaya yang rendah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk memasuki pasar kripto melalui ETF, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, menurut Cristiano Castro, jadi direktur BlackRock di Brazil, peluncuran Ethereum ETF ini merupakan respon terhadap permintaan yang tinggi di pasar Brasil. Jadi sebelumnya BlackRock juga telah meluncurkan iShare Bitcoin Trust yang telah menjadi salah satu ETF dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, teman-teman. Castro menyatakan bahwa ada kebutuhan yang kuat untuk produk ini dan BlackRock berupaya untuk memberikan akses
yang lebih mudah bagi investor terhadap produk digital dalam pasar modal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Brasil ini, teman-teman, ini telah lama menjadi salah satu pasar terdepan dalam adopsi cryptocurrency di Amerika Latin. Jadi negara ini menjadi salah satu negara yang pertama kali memperbolehkan perdagangan produk terkait kripto di bursa sahamnya. Jadi dengan peluncuran iShare Ethereum Trust, Brasil kini memiliki 15 ETF atau depositary receipt yang menawarkan exposure terhadap aset digital. Dalam beberapa bulan terakhir, regulator lokal juga telah menyetujui ETF berbasis Solana yang diharapkan juga akan diluncurkan dalam waktu dekat, teman-teman. Oke, teman-teman, dengan adanya peluncuran Ethereum ETF di Brasil yang dilakukan oleh BlackRock, kita akan lihat dampaknya terhadap pergerakan harga dari Ethereum, teman-teman. Kita lihat hari ini Ethereum mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 3,37%, diperdagangkan di angka 2.520 US dollar per satu Ethereum, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya mengalami lonjakan, hari ini ada di angka 303 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 5,66%, ada di angka 19,6 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk total supply ada di angka 120 juta, dan sirkulasi supply juga ada di angka 120 juta. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum pada hari ini? Kita akan cek memakai indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin membeli Ethereum, silakan lakukan DIOR, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kalau untuk saat ini, teman-teman, saya tidak menyarankan bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum, teman-teman. Mohon maaf, saya ralat, teman-teman. Kita cek di ini. Ini yang MA50, bentar. Oh iya, teman-teman, benar. Mohon maaf. Jadi ini, kalau saya lihat, ini MA50 telah memotong MA200 ke bawah. Jadi pada tanggal 8 Agustus 2024 terjadi dead cross, teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau membeli, saya sarankan lebih baik kita tahan dulu, karena di MA50 dead cross ini terjadi di time frame daily, teman-teman. Jadi kalau MA50 memotong MA200 ke bawah, itu artinya bahwa trennya akan mengalami tren penurunan, dan kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunan yang akan dialami oleh Ethereum, walaupun hari ini mengalami kenaikan. Namun untuk idealnya, saat yang tepat untuk melakukan pembelian adalah pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke atas atau terjadi golden cross, maka itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.